Jadi dalam relasi, dalam harmonis dengan Bapa, mereka punya hak penuh, hak istimewa diberikan kepada mereka mewarisi apa yang jadi milik kepunyaan Bapa. Jadi kalau Bapa jalan, dia mewarisi warisannya kepada anak tersebut. Kalau kepada hamba tidak. Paulus ingatkan orang-orang Galatia saat Allah berkarya di dalam Yesus Kristus. Mereka bukan saja anak-anak Abraham, tapi juga mereka adalah anak-anak Allah. Dan ada hal yang ditemukan atau ditekankan dalam bagian bacaan yang kita baca pada hari ini. Bahwa sebagai orang-orang percaya kita hidup sebagai anak-anak Allah itu adalah sebuah anugerah. Kita diberikan anugerah secara cuma-cuma. Jadi keselamatan anugerah itu diberikan secara cuma-cuma. Kita harus datang menyambutnya. Bukan kita tunggu, tetapi kita yang harus menyambutnya. Kita tidak menunggu, kita harus menyambutnya. Secara cuma-cuma Allah berikan kepada kita, tidak dibeli. Semuanya cuma-cuma kepada kita. Jadi anak Allah itu adalah anugerah semata. Anugerah karena Allah mengerjakan di dalam diri Yesus Kristus. Anugerah itu diberikan kepada kita. Kita bersyukur Bapak Mama karena oleh rahmatnya kita boleh ditebus dan dari segala perhambaan dosa dan kita menjadi anak-anak Allah yang berhak menikmati warisan keselamatan kekal di dalam diri Yesus Kristus. Ketika kita merayakan Natal beberapa waktu yang lalu, kita merayakan Natal sebagai anak-anak Allah. Kita diingatkan agar kasih dan kebaikan Allah yang luar biasa yang Dia berikan bagi kita ketika kedatangannya datang ke dalam dunia. Dia menebus kita dari perhambaan dosa. Kita boleh dijadikannya sebagai anak-anak Bapa, pewaris-pewaris daripada kerajaan Allah. Dia melihara kita dengan luar biasa. Dia jaga kita dengan penuh kasih sayang dan pengawasannya. Sebagai orang-orang Kristen, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus sangat mengenal kita dengan baik. Sebagai anak-anaknya, Dia juga mengerti apa yang menjadi keperluan kita. Hari ini ketika kita membutuhkan apa, kita datang, kita tinggal panggil Bapa. Ya Abah, tolong hamba, tolong anakku dalam keadaan seperti ini. Dia akan datang menolong kita. Apapun yang menjadi keperluan kita, Dia akan senantiasa memberikan kepada kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kalau Dia tidak menjawab, Dia tahu bahwa apa yang terbaik akan diberikan bagi kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak sabar, kemudian kita berdoa, kita sudah tidak mau berdoa lagi karena kita merasa bahwa cukup doa satu kali saja. Padahal datang kepada Tuhan, datang kepada Bapa, itu kita harus meminta. Kita harus meminta kepada Dia. Kalau kita minta sesuatu kepada orang tua, kalau kita sudah satu kali, Dia bilang iya. Tapi kalau kita tidak kasih ingat lagi, Dia sudah lupa. Jadi kita harus mengingatkan lagi. Kita datang dalam doa kepada Dia. Seorang bapa tidak akan meninggalkan anaknya dalam keadaan apapun di segala kehidupan kita. Seorang bapa selalu menyertai, memelihara anaknya dengan kasih yang kekal. Itu yang terjadi bagi kita sampai di saat ini kita mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita sampai di penghujung tahun dalam perjalanan kita di tahun 2023, itu penyertaan yang luar biasa kita rasakan lewat pemeliharaan Bapa. Kita percaya perjalanan hidup kita di tahun 2023 tentu syarat dengan tantangan, dengan pergumulan apapun itu. Mau lewat pekerjaan kita, lewat pengetahuan, mau lewat kehidupan pribadi kita, sakit, penyakit, segala sesuatu. Kita mengalaminya, tapi luar biasa penyertaannya sampai dengan di penghujung tahun kehidupan kita. Sampai dengan saat ini, Dia terus memelihara kita. Kita bersyukur kepada Allah Bapa. Dia terus menyertai, Dia terus memelihara kita dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Kalau di depan kita juga masih ada jalan yang panjang, kita tidak usah khawatir. Sebagaimana tema kita pada hari ini, kita adalah anak-anak yang dipelihara Bapa. Maka segala sesuatu tidak perlu kita khawatir, karena kasih-Nya selalu menopang dan menyelamatkan kita. Bapak Mama, jemaat kekasih Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya, kita tetap berpegang teguh bahwa Tuhan dalam penyertaan yang luar biasa ketika melewati tahun-tahun 2023